Wah, kayaknya ada yang baru nih. Ferdi bisa potong rambut ya. Oke, kita yang mau presentasi duluan siapa? Mau Loren dulu apa Ferdi dulu? Saya dulu. Ser, lu boleh Ferdi ser, dulu. Oke. sorry, miss. Boleh. Ferdi mau Ferdi yang share screen atau saya yang share screen? Mis- Saya aja. Oke, tunggu ya. Saya buka dulu materinya yang dikirim sama Ferdi tadi. Kita mau bahas soal strategi pemasaran dan ruang lingkup strategi pemasaran dari Ferdi ya. Yang kita bahas ini strategi pemasarannya dulu. Oke, kita mulai kelasnya. Ferdi boleh, bentar dulu ya, bentar. Ferdi boleh mulai kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Selamat sore, eh, teman-teman Politeknik Prestasi Prima dan eh, dosen pengantar pemasaran Miss Nurul. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang materi saya yang berjudul strategi pada pemasaran. Definisi strategi perencanaan pemasaran dan proses untuk merancang dan melaksanakan perencanaan pemasaran untuk mencapai tujuan bisnis. Strategi ini bertujuan untuk menyelaraskan praktik pemasaran dengan tujuan bisnis. Tahapan perencanaan strategi pemasaran. Tahap satu, bentuk target pasar. Perlu menentukan target pasar secara spesifik sesuai karena target pasar dengan bidang bisnis yang kamu jalankan saat ini. Contohnya, jika kamu menjual dress anak-anak, target pasar dituju ada ibu-ibu yang sudah memiliki anak dengan batas usia 20 tahun ke atas. Lakukan research secara mendalam untuk mencari tahu segmentasi demografis, geografis, dan psikografi bisnis kamu. Hasil research tersebut akan membantu kamu dapat menentukan target pasar yang tepat. Sorry, saya potong dulu. Kayak biasa ya Loren, siapkan pertanyaan, 3 pertanyaan untuk kita bahas nanti. Oke, miss. Dua, melakukan analisis SWOT. SWOT merupakan kepanjangan dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, kesempatan, dan tools ancaman. SWOT digunakan untuk mengidentifikasi bisnis kamu ke dalam empat hal tersebut. Tiga, menentukan tujuan dari kegiatan pemasaran. Kegiatan pemasaran memiliki berbagai macam tujuan. Tujuan tersebut tidak hanya untuk menaikkan penjualan saja, tapi juga dapat menerapkan kegiatan pemasaran untuk meningkatkan brand awareness atau bahkan sekalian menjaga hubungan dengan customer. Untuk menentukan tujuan dari kegiatan pemasaran secara rinci dan jelas, biasanya banyak perusahaan besar yang menggunakan metode SMART, spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Metode ini dapat membantu dalam menentukan tujuan yang uh, uh, ya,
menentukan metode ini dapat membantu dalam menentukan tujuan yang realistis dan dapat diukur. 4. Menyusun strategi pemasaran. Akhirnya masuk ke dalam tahapan penyusunan strategi pemasaran. Di sini hanya perlu menggabungkan seluruh informasi yang didapat untuk kemudian diolah menjadi strategi pemasaran yang tepat. Strategi pemasaran harusnya kreatif dan mampu menarik perhatian orang untuk mengenal brand atau bahkan menentukan pembelian produk atau jasa yang ditawarkan. Setelah strategi pemasaran disusun dengan baik, maka dapat langsung mengeksekusi strategi tersebut sesuai dengan waktu dan tempat yang telah direncanakan. 5. Melakukan evaluasi. Setelah menyusun dan menyampaikan strategi pemasaran, maka dilakukan evaluasi. Evaluasi memiliki peran penting dalam keberhasilan bisnis. Melalui hasil evaluasi, dapat mengetahui hal apa saja yang perlu dikembangkan dalam strategi pemasaran selanjutnya. Beberapa contoh strategi pemasaran. 1. Iklan. Strategi pemasaran pertama untuk mempromosikan bisnis adalah dengan pemasangan iklan. Pemasangan iklan di media cetak, elektronik, bahkan digital. 2. Mengoptimasi website. Apakah sudah memiliki website bisnis? Optimalkan website dengan menggunakan SEO atau Search Engine Optimization. Strategi pemasaran ini dapat membantu website kamu untuk mendapatkan kualitas pengunjung yang lebih tinggi lagi. 3. Bekerja sama dengan influence. Influencer dapat membantu untuk mempromosikan bisnis yang ingin dipasarkan kepada masyarakat luas. Dapat mencoba bekerjasama dengan beberapa influencer untuk meningkatkan penjualan secara signifikan. Kesimpulan, strategi pemasaran untuk mencapai tujuan bisnis, strategi untuk menjelaskan praktik pemasaran dengan tujuan bisnis, dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menentukan target. 2. Analyze SWOT. 3. Menentukan tujuan dari kegiatan pemasaran. 4. Menyusun strategi pemasaran. 5. Melakukan evaluasi. Dan beberapa contoh strategi pemasaran. 1. Iklan. 2. Website. 3. Kerjasama dengan influencer. Sekian, terima kasih. Eh, Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi yang satunya langsung ya. Jadi eh, apa dua materi, tiga pertanyaan. Nanti tinggal pertanyaannya bisa berkembang mungkin dari saya atau Loren mau mempertanyakan lagi dari jawaban yang telah diberikan. Oke, kita masuk ke materi satunya ya. Sebentar. Hmm, kita masuk ke lingkup strategi pemasaran. Ini masih share sharing kan saya? Masih share screen sharing? Masih? Masih Miss, cuman ya masih materi Buka yang berarti WA tadi. saya. Oke, Ferdi kita lanjut lagi. PPT-nya masih yang tadi sih Miss. Iya. Oke. Ini udah ganti. Oke, kita mulai. Silakan Ferdi. Lanjut ke materi yang kedua, yang berjudul lingkup strategi pemasaran. Pengertian lingkup strategi pemasaran. Ruang lingkup strategi pemasaran adalah rencana perusahaan untuk memperkenalkan produk, menjangkau pelanggan, dan melakukan penjualan. Ruang lingkup ini mencakup proses pembentukan produk hingga ke pasar sasaran. Miss, Miss, lanjut. Strategi pemasaran yang komprehensif mencakup 4P, yaitu
Satu, produk. Dua, price, harga. Tiga, place, tempat. Empat, promosi. Tujuan utama pemasaran. Satu, membangun hubungan yang kuat dan jangka panjang dengan pelanggan. Dua, mencapai target penjualan dan pangsa pasar yang diterapkan. Tiga, membangun citra merek yang positif dan berbeda dari pesaing. Tingkatan strategi pemasaran. Satu, strategi ko- ke korporat, visi, misi, dan tujuan jangka panjang perusahaan. Dua, strategi untuk bisnis, strategi untuk setiap unit bisnis atau produk. Tiga, strategi fungsional, strategi memasar untuk setiap fungsinya, misalnya pemasaran digital, pemasaran produk. Tantangan dan strategi pemasaran. Satu, persaingan ketat, pasar yang semakin kompetitif menuntut strategi yang lebih kreatif dan adaptif. Dua, perubahan perilaku konsumen. Konsumen semakin cerdas dan terhubung sehingga sulit untuk diprediksi. Tiga, teknologi yang berkembang pesat. Munculnya teknologi baru seperti AI yang mengubah cara perusahaan berinteraksi dengan konsumen. Kesimpulan, lingkup strategi pemasaran merupakan rencana perusahaan untuk memperkenalkan produk, menjaga pelanggan, dan melakukan penjualan. Ruang lingkup ini mencakup proses pembentukan produk hingga ke pasar sasaran, meliputi 4P. Satu, produk. Dua, price. Tiga, place. Empat, promotion. Dengan tujuan. Satu, membangun hubungan yang kuat dan jangka panjang dengan pelanggan. Dua, mencapai target penjualan dan pangsa pasar yang diterapkan. Tiga, membangun citra merek yang positif dan berbeda dari pesaing. Dan terima kasih. Sekian dari materi yang kedua. Oke, untuk dua materi yang sudah disampaikan sama Ferdi, boleh Loren memberikan pertanyaan. Oke. Pertanyaan pertama itu Dicatat mengapa ya, Ferdi. stra- mengapa strategi pemasaran itu harus dilakukan secara kreatif? Yang kedua, jelaskan secara detail tentang Hmm, Tadi apa pertanyaannya? yang Tadi pertama, pertanyaannya, kenapa? mengapa strategi pemasaran itu harus dilakukan secara kreatif. Sudah. Yang Yang kedua, kedua, jelaskan secara detail tentang SEO. Kemudian udah selesai. Yang, Eh, yang ketiga, cara kita untuk bisa bersaing di persaingan yang ketat. maksudnya pada perusahaan yang itu ya, apa namanya, yang sama. Ya, cara untuk kan persaingannya kan pasti ada kan ya, Miss. Cara untuk Hmm, perusahaannya tuh bisa bersaing. Oke. Pertanyaan dari saya, boleh Ferdi? Maaf, pertanyaan tiga kurang jelas. Kenapa? Pertanyaan ketiga apa? Oh, pertanyaan ketiga tadi diulang lagi. Dan bagaimana cara kita atau cara perusahaan untuk bisa bersaing
di persaingan yang ketat. Maaf, apa tadi? Bagaimana cara kita atau cara perusahaan untuk bersaing di persaingan yang ketat? Oke, tambahan pertanyaan dari saya ya, Ferdi. Tadi kan membahas masalah, saya paling suka ngebahas soal SWOT ya, soal kelemahan, soal kekuatan, oportunis, terus ancaman, dan lain-lainnya. Nah, saya mau nanya di sini tadi, bagaimana sih cara perusahaan untuk mengetahui, karena kemarin kan kebetulan di pengantar manajemen kita juga ada pembahasan soal SWOT, cuma itu materinya Loren kan. Nah, ini sekarang mau nanya saya sama Ferdi, gimana caranya perusahaan bisa menganalisis pesaing berdasarkan analisa SWOT? Kekuatan apa namanya, bagaimana perusahaan mengetahui kekuatannya, bagaimana perusahaan mengetahui kelemahannya, bagaimana perusahaan bisa melihat kesempatan atau opportunity-nya dan melihat ancaman yang ada pada perusahaan pesaing. Oke? Oke, boleh dijawab apa mau menunggu dulu sebentar? Eh, Jawab, Langsung jawab. ya. Pertanyaannya, mengapa strategis pemasaran itu harus dilakukan secara kredit? Jawabannya, strategi pemasaran perlu dilakukan secara kreatif untuk mendapatkan konsumen, menekan diri dari pesaing, dan meningkatkan kualitas pelanggan. Eh, udah misalnya yang yang jawaban dari pertanyaan satu. Oke. Terus, Loren sudah oke belum dengan pertanyaannya? Sudah, Miss. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Eh, Pertanyaan kedua, jelaskan detail tentang SEO. Jawabannya, SEO adalah singkatan dari Search Engine Optimization yang berarti pengoptimalan mesin pencari. Terus, Miss, izin saya mau cari jawaban dulu. Oke, boleh. Saya kasih waktu. Oh, pertanyaan ketiga, bagaimana cara persaingan perusahaan untuk persaingan ketat? Jawabannya, untuk menghadapi persaingan yang ketat, perusahaan dapat menerapkan strategi berikut. Satu, mengenali kompetitor. Dua, kenali pelanggan. Tiga, berinovasi. Empat, tunjukkan keunikan produk. Lima, perkuat brand.
Enam, perluas jangkauan pasar. 6, manfaatkan pemasaran digital. 7, praktikkan pelanggan lama. 8, optimalisasi platform online. 9, investasikan dalam teknologi. Oke. Boleh nggak Fer disebutin cara perusahaan untuk memperkuat brand tuh salah satunya gimana caranya? Macam-macam. Boleh disebutin salah satunya yang krusial? Eh, Cara perusahaan mempertahankan brand adalah dengan menjaga reputasi merek, memberi pelayanan yang baik dan berkomunikasi efektif. Jaga apa tadi? Reputasi merek. Iya. Dengan cara apa tuh biasanya? Hmm, Apakah mempertahankan kualitas barang termasuk dengan pasti mempertahankan merek itu yang tadi Ferry bilang? iya, Betul. betul. Oke. Boleh ke pertanyaan selanjutnya? Bagaimana cara perusahaan menganalisis persaingan berdasarkan SWOT? Jawabannya untuk menganalisis persaingan berdasarkan SWOT, perusahaan dapat satu, mengumpulkan data yang valid dan terperinci. Dua, membentuk tim dengan perspektif beragam. Tiga, menentukan tujuan yang jelas. Empat, mengidentifikasi kekuatan tiap kelemahan internal. Lima, menganalisis peluang dan ancaman eksternal. Enam, membuat matriks SWOT untuk menyusun strategi. Tujuh, memprioritaskan faktor utama. Oke. Jadi saya tambahkan. Jadi untuk pemilik perusahaan atau pimpinan biasanya kita tuh sebagai seorang pemimpin atau pemilik perusahaan biasanya kita tuh nggak boleh hanya terfokus pada produk kita, terfokus pada keuntungan yang kita dapatkan, terfokus pada produktivitas perusahaan aja. Tapi kita juga harus lihat faktor eksternalnya, yaitu kayak pesaingnya, terus ada juga ancaman apa sih yang biasanya ada untuk perusahaan, karena biasanya yang tadi dibahas bahwa apa namanya kita tuh harus memiliki keunikan dalam produk, walaupun memang terkadang dalam dunia industri itu banyak produk-produk yang hampir mirip. Jadi gimana caranya kita perusahaan tuh memiliki keunikan dalam produk kita supaya bisa dibedakan dari produk orang lain. Bisa jadi dengan harganya, bisa jadi dengan kualitasnya kita pertahankan, walaupun memang bentuknya sama, tapi kualitasnya bisa dibedakan dengan kualitas produk kita misalkan. Walaupun memang harganya lebih sedikit mahal, cuma kita udah tahu nih keunggulan-keunggulan apa yang bisa kita dapatkan dari mempertahankan kualitas produk dan melihat ancaman apa atau kesama dengan pesaing kita. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke hmm, materi yang Lauren ya. Nah, untuk ini apakah ada yang mau ditanyain? Apa ada yang kurang jelas, Lauren? Di bagian ini sih tadi Miss pertanyaan kedua yang menjelaskan secara detail tentang SEO itu. SEO. Cuman dijelasin Hmm. itunya doang, apa singkatannya doang. Boleh dijelasin nggak, Ferdi? Maksudnya fungsi dari kita, apa namanya, mempelajari fungsi dari SEO itu apa? Maksudnya gitu kan ya? Iya, detail-detail SEO itu Kita gimana sih? detailnya. Detail-detail SEO itu apa aja?
Oke, boleh dijawab, Ferdi. Dari jawabannya. Nah, SEO itu cara kerjanya satu menemukan kata kunci atau frase yang relevan dengan situs web. Dua, memilih kata kunci yang paling relevan dengan bisnis atau produk yang ditawarkan. Tiga, melakukan optimasi konten website seperti struktur, copy, keyword volume, dan topik artikel. Empat, meningkatkan kualitas SEO di luar situs web seperti jurnal dan kualitas tautan yang memuat link ke situs web. Jadi untuk intinya adalah fungsi dari SEO itu kita sebagai perusahaan itu bisa menonjolkan produk kita di website. Jadi kalau misalkan orang searching bisa langsung ketemu nih apa aja yang dicari mengenai produk kita. Entah itu detailnya, entah itu bahan baku, entah itu keunggulan dan lain-lain. Itu. Jadi secara nggak langsung itu bagian dari promosi perusahaan. Nah memang keunggulan dari pemasaran biasanya itu mempelajari SEO ini. Fungsi dan keunggulannya apa aja yang harus kita masukkan ke dalam website itu. Oke, lanjut. Boleh kita mulai materi dari. Oke, karena ini waktunya sisa kurang dari 10 menit lagi, kita keluar terus masuk lagi ya. Karena kan memang masih belum saya upgrade. Oke, Oke, kita keluar dulu, terus masuk lagi. Terima kasih. kasih nih.